Hai, selamat malam Strivians. Welcome to Striving You episode 10. Semoga teman-teman yang bergabung malam ini masih dalam keadaan sehat dan tetap keeping fit. Kita sudah menuju ke penghujung tahun nih, dan seperti yang sering kita bahas sebelumnya, tahun ini tuh tahun yang ajaib banget ya. Masih juga belum berakhir masa pandemi ini, dan kita juga nggak tahu ujungnya akan kemana. Tapi yang jelas kita tahu bahwa walaupun kita lagi dalam masa pandemi ini, masa PSBB atau PSBB transisi, we have to stay fit. We have to stay physically fit and mentally fit. Untuk itu kita di bulan Oktober ini di Strive in You bahas how to start something new, karena setiap tahun biasanya kan kita menuju akhir tahun kita mulai memikirkan nih gimana caranya kita improve kehidupan kita, bagaimana kita hidup dengan lebih baik gitu, dengan lebih sehat gitu ya, bagaimana kita memperbaiki lifestyle kita supaya bisa menunjang kegiatan fitness kita, hobi olahraga kita dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok yang sangat dikenal di dunia triathlon dan dunia sepeda, tapi khususnya bike to work. Jadi sosok ini terkenal sebagai advokat dari bike to work. Dia luar biasa deh pokoknya, benar-benar nggak absen. Setiap hari dia bike to work 13 kilo kalau nggak salah dari rumah ke kantor. Dan begitu nyampe kantor dia akan berubah wujud dari cyclist menjadi ya orang kantoran pada umumnya ya, dengan dressnya, dengan high heelsnya dan sebagainya. Benar-benar sosok panutan banget deh, Kak Narita Dian. Awalnya dikenal sebagai triathlete, sekarang mungkin lebih terkenal sebagai juru bicara gitu ya dari komunitas Bike to Work, dan khususnya sumber inspirasi dari perempuan yang ingin bersepeda dan khususnya ingin bike to work. Kenapa kita mau ngobrol sama Kak Narita hari ini? Karena di masa pandemi ini kita lihat jumlah orang yang bersepeda itu tiba-tiba meledak. Cycling itu it's the new thing. Kalau misalnya ke toko sepeda itu sepeda-sepeda pada sold out semua. Cycling itu tiba-tiba jadi hobi yang booming banget. Seiring dengan itu, kita melihat banyak new cyclist on the road yang mungkin belum terlalu familiar dengan kebiasaan-kebiasaan, lebih tepat ya, dengan etika-etika atau aturan-aturan yang perlu kita terapkan di jalanan supaya kita semua aman, supaya semua road user itu bisa menggunakan jalanan dengan aman dan tertib, dan kita bisa menjalankan hobi kita. And at the end of the day kita tetap bisa sehat dan bisa aman gitu ya. Nah, aku mau undang Kak Narita dulu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut soal topik ini. Seperti biasa aku mau matiin komen. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja di kolom Q&A. Nanti akan ditanyakan ke Kak Narita. Sebentar. Nah, there. Semoga bukan koneksi saya ya. Oke, sambil menunggu Narita, gak apa-apa, langsung aja tinggalin pertanyaan atau komen di Q&A box. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar cycling, and tell us, apakah kamu baru mulai cycling atau memang udah bersepeda untuk waktu yang cukup lama? Hai Kak Narita. Halo, muka gue jelas nggak? Kamu cantik Selamat malam. sekali, Aduh, Bu Ritri. jelas. Aduh, sama, kamu juga cantik sekali dengan lipen merah. Modalnya itu doang, lipen doang. Enggak dong, itu jelas modalnya lipen, alis, kayaknya eyeliner juga ya, nggak sama dong kita rahasianya. Apa kabar Ditri? Lama banget nggak ketemu kita ya. Jadi buat teman-teman juga, Ditri ini adalah salah satu pesepeda perempuan di awal-awal aku sepedaan yang menginspirasi loh. Terima kasih loh. Aku kabarnya baik, masih sehat, tapi belum bersepeda, belum nemu nyalinya nih Narita. Aku udah lama banget nggak lihat jalanan. Beda dengan Narita ya, yang nggak sama sekali nggak absen ya, masih tetap bike to work setiap hari. Dan bahkan kalau bisa dibilang sekarang udah
lebih getol ya untuk bike to work-nya, bener-bener nggak ada absennya sama sekali kayaknya nih. Ya, pokoknya pas bisa aja, Dit. Ini aku freeze nggak sih? Aku ngelihat gambarmu freeze soalnya ini koneksinya kurang bagus ya. Iya, aku juga melihat gambarmu, Fris, tapi aku bisa dengar suara kok. Dan aku mengidolakan dirimu, jadi aku bisa membayangkan mukamu saat mendengar suaramu. Kebalik ini mah yang idolain siapa aku. Ini teman-teman bisa lihat kita nggak tapi ya kira-kira? Bisa, Teman-teman nanti kalau boleh pas komen. diputar ulang, nanti kalau teman-teman bisa komen, tapi biasanya kalau pas aku putar ulang kelihatan kok kita videonya sebenarnya lancar gitu buat mereka yang nonton. Di kitanya aja yang freeze, nggak tahu Oke, oke. kenapa. Jadi memang ya di masa-masa pandemik ini di mana kita sangat tergantung sama koneksi internet ya, kita harus pasrah lah ya sama situasi yang di luar kendali kita. Betul sekali. Kita ini berbagi dengan banyak orang soalnya nih sekarang jam-jam segini memang jam sibuk biasanya. Betul, betul. Jadi mau nyapa Iya. dulu teman-teman, apa kabar? Semoga di pandemik ini sama seperti Ditri, semua sehat, semua aman, selamat, dan tetap eh, exercise ya. Salah satunya tadi sepeda. Kalau kita gunakan sepeda sebagai alat untuk exercise. Mm-mm. Sepeda di masa pandemi ini memiliki dua fungsi memang. Maksudnya memang dari awal pun punya dua fungsi, tapi semakin ke sini salah satu alasan kenapa sepeda menjadi sangat populer antara lain karena di masa kita harus physical distancing dan tetap berkendara, sepeda menjadi opsi yang menarik ya untuk individual passenger, jadi untuk individual vehicle gitu istilahnya. Banyak teman-teman yang sebenarnya awal-awal motivasinya beli sepeda itu memang adalah untuk mulai commuting dengan sepeda gitu. Ini adalah orang-orang yang awalnya banyak menggunakan transportasi umum gitu. Lantas kemudian karena juga sepeda itu adalah opsi rekreasi yang menarik, akhirnya jadi juga pilihan rekreasi yang lumayan populer sekarang kan gitu. Jadi ada dua fungsi memang, makanya menjelaskan kenapa sepeda lipat dan hybrid yang populer banget gitu ya, selain karena harganya terjangkau karena dianggap multifungsi gitu. Cuman ya gitu, dengan banyaknya orang-orang bersepeda di jalanan mulai apa namanya, kelihatannya ada kebutuhan ya untuk mengkampanyekan, untuk saling edukasi kali ya, gimana sih harusnya kita kalau di jalanan sebagai pesepeda gitu. Untuk itu kita pengen tahu nih tips-tipsnya dari Kanarita, apa sih basic rules-nya, kalau etika utamanya kalau kita bersepeda di jalan supaya kita semua itu bisa aman gitu ya dalam bersepeda dan tetap nyaman gitu, dan tapi tetap goals kita tercapai, apakah itu untuk olahraga atau untuk sampai ke kantor gitu. Oke. Jadi Kak Ditri, jadi ini teman-teman yang baru join, mungkin yang juga belum pernah apa namanya ketemu sama Kak Ditri. Jadi Kak Ditri ini adalah salah satu pesepeda perempuan yang juga sangat inspiratif loh. Cukup menginspirasi aku di awal-awal ya Kak ya. Karena memang kemampuan bersepedanya juga memiliki kemampuan bersepeda yang sangat baik ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang aku omongin juga beliau ini sudah memahami dengan sangat baik sebenarnya apa yang aku omongin gitu. Cuman kali ini pas aku yang ngomong ya Kak ya, kamu jadi hostnya. Padahal dia juga jagoan di sepedaan. Nah, anyway, kalau kita ngomongin masalah pandemi saat ini memang gimana kita segala sesuatu yang terbatas. Kemudian kita juga area untuk bergeraknya juga terbatas dengan paparan virus di mana-mana, sehingga keinginan untuk keluar rumah dan aman itu semakin besar kan. Nah, kenapa pilihannya bersepeda menjadi suatu pilihan? Karena bersepeda kayak bisa jadi suatu alasan gitu. Kan gue olahraga, gue menguatkan imunitas gitu, ya kan? Jadi makin ke sini sepeda jadi salah satu alasan orang buat bisa keluar rumah, buat bisa beraktivitas, mungkin juga bersilaturahmi dalam small group gitu ya. Sekaligus tadi menjaga tadi ya, terutama menjaga imunitas gitu. Nah, makin ke sini makin banyak jumlah orangnya.
bahkan terakhir survei dari media Republika itu menyebutkan bahwa peningkatan jumlah pesepeda di masa pandemik ini 1000%. Berarti kan Wow, jumlah yang sangat 1000%. fantastis ya, Hmm, 1000%. Nah, hmm. dengan jumlah itu, berarti kebayang ya, kenaikan jumlah pesepeda ini sangat signifikan. Ya. Nah, 1000% orang itu sekarang memang arahnya sepeda bukan cuma buat olahraga, tapi sebagai lifestyle. Karena olahraga itu memang lifestyle ya. Dulu sempat terjadi sepeda, terus booming, terus berhenti. Pernah badminton, pernah sepak bola, pernah lari, ya kan. Sekarang sepeda lagi naik lagi nih, gitu. Nah, si sepeda yang sekarang menjadi lifestyle dengan 1000% tingkat kenaikan itu tentunya mengakibatkan impact-impact tertentu juga. Seperti yang kita baca di media-media ya, tentang keselamatannya. Kemudian kita jadi sering nih dengar banyak kecelakaan, banyak yang meninggal, ini itu. Ya nggak, Kak? Iya, pertanyaan paling mendasar biasanya kalau kecelakaan gitu ya, siapa yang menyebabkan kecelakaannya kan? Dan ternyata bisa bervariasi banget ya Kak ya. Misalnya ditabrak pengguna jalan lainnya seperti motor atau mobil, atau justru malah karena karena ketidakhandalan dalam bersepeda gitu kan, kemudian menyebabkan kecelakaan, misalnya kemudian lewat lubang atau nyerempet trotoar, terus kemudian jatuh. Tapi juga ada satu penyebab kecelakaan yang seringkali terjadi di antara para pesepeda sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya ada salah satu faktor yang makanya kita mau bahas hari ini, yaitu etika bersepeda. Jadi Mungkin dimulai dari data pertanyaan sederhana ya nggak sih? Kita harus sepedaan di sebelah mana sih? Gitu di jalan. Itu mungkin kita coba mulai dengan pertanyaan sederhana itu. gimana? Tes, Kak, suaramu hilang. Iya, seringkali jadi awalnya kebingungannya adalah pesepeda itu sebenarnya harusnya ada di sisi jalan yang mana sih gitu. Banyak kebingungan soal hal itu Kak. Apalagi ada jalur sepeda, tapi kok banyak pesepeda yang nggak di jalur sepeda, yang ada motor di jalur sepeda. Itu gimana sih Kak Narita? Nah, Sebenarnya bisa bantu clear up confusion ini nggak sih? mungkin sama-sama ya, aku juga sama juga ada pada kebingungan yang sama, tapi coba kita pelajari dari peraturan-peraturan lalu lintas yang ada ya, gitu. Nah, jadi teman-teman yang bersepeda ini yang menjadi isu awalnya adalah banyak pesepeda-pesepeda yang baru, gitu kan. Dimana pesepeda-pesepeda yang baru ini itu banyak yang tidak memahami bagaimana bersepeda di jalan raya, gitu. Bahwa pada dasarnya bersepeda di jalan raya itu sama seperti menggunakan motor atau mobil di jalan raya. Jadi semua mematuhi aturan lalu lintas yang sama karena menggunakan jalan yang sama, gitu. Jadi basicnya adalah apakah kamu pengguna sepeda, apakah kamu pengguna motor, pengguna mobil adalah menggunakan mematuhi peraturan lalu lintas yang sama. Makanya aku pakai topi ini nih, share the road ya. Kita itu sharing, road ini sharing gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman pesepeda maunya di ngertiin, maunya orang lain ngalah. Lo ngalah dong, gua kan yang sepedaan gitu. Ya nggak bisa gitu. Jalannya milik bersama. Jadi, menggunakan jalan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Dari data terakhir, waktu aku webinar dengan Kementerian Perhubungan, disebutkan bahwa data kecelakaan pesepeda itu sebagian besar di atas 80% itu adalah disebabkan ditabrak dari belakang. Jadi rata-rata pesepeda itu kecelakaannya ditabrak dari belakang. Nah, artinya kita sebagai pesepeda itu benar-benar harus memahami nih di mana kita bersepeda. Pengguna jalan raya dengan menggunakan apapun itu, prinsip dasarnya selain mematuhi peraturan lalu lintas adalah tidak menghalangi kendaraan di belakangnya. Jadi kita saat berkendara tidak boleh menghalangi kendaraan lain di belakang kita. Kalau kita menggunakan sepeda, otomatis kecepatan kita adalah yang terendah dong di jalanan
dibanding mobil dan motor. Iya, heeh. Itu kenapa yang terendah berada di sebelah kiri. Nah, kenapa teman-teman lihat ada pesepeda-pesepeda yang menggunakan jalur sebelah kanan? Nah, sekarang kita kembali lagi. Bersepeda itu memang fungsinya bisa sebagai alat transportasi maupun sebagai alat olahraga. Kalau yang teman-teman lihat pesepeda-pesepeda di jalur sebelah kanan, mungkin itu adalah teman-teman yang menggunakan sepeda untuk sport, untuk olahraga. Dan mereka memang menggunakan sepeda dengan kecepatan tertentu yang setara dengan motor atau mobil saat perlahan. Jadi mereka menggunakan di sebelah kanan. Nah, untuk yang menggunakan di sebelah kiri, mungkin seperti saat aku menggunakan sepeda ke kantor. Jadi aku sebagai pengguna sepeda dengan kecepatan normal rata-rata pesepeda, 15 km per jam, 18 km per jam. Sehingga kecepatanku adalah kecepatan yang terendah di jalanan saat itu. Begitu. Nah, apakah harus di Jadi kiri dan di prinsipnya kanan? gitu. Mana yang benar? Nah, untuk saat ini memang agak sulit ya, karena teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai alat olahraga atau sport tidak mungkin menggunakan sebelah kiri, karena sebelah kiri sangat lambat. Dan membahayakan juga untuk teman-teman yang bersepeda sebagai alat transportasi yang berada di sebelah kiri. Nah, saat ini pun pemerintah juga belum ada ya fasilitas infrastruktur yang memang lengkap untuk teman-teman yang bersepeda menggunakan sepeda balap ini gitu, yang sering kita lihat di jalan-jalan ya. Nah, jadi kalau memang mau dilihat kok ada yang sepeda di kanan, ada yang di kiri, memang itu memang ada perbedaan kecepatannya. Dan pemerintah pun saat ini juga sedang mencoba untuk mengakomodir bagaimana teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai sport ini bisa mendapatkan tempatnya. Tetapi saat ini yang dibangun untuk jalur sepeda adalah untuk mereka yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Nah, bagaimana dengan mereka yang menggunakan jalur sepeda di sebelah kiri untuk mobil, parkir, atau untuk pedagang asongan, atau mungkin untuk transportasi online ya, motor-motor online juga suka parkir di situ. Ya karena memang jalur sepeda di sebelah kiri itu seringkali memang kosong, tidak berpenghuni. Mungkin karena jumlah pesepedanya juga belum signifikan. Jadi saat kosong digunakan sebagai tempat parkir. Tapi harusnya itu tidak terjadi dan harusnya memang ada sanksi yang lebih keras dari bagian regulator ya, dari bagian pemangku kebijakan untuk mereka yang menggunakan jalur pesepeda itu sebagai tempat parkir. Gitu. Jadi banyak sih Kak ini hal-hal yang terkait dengan ini banyak ya, dari kebijakannya, peraturannya, penggunanya gitu. Banyak dan ini memang harusnya terus disosialisasi. Tetapi malam ini yang mau kita bicarakan adalah kita fokus pada keselamatannya. Bagaimana sih bersepeda yang selamat dan aman di jalan raya? Nah, yang sering kita temui adalah teman-teman yang memulai bersepeda dan mereka bersepeda di jalan raya gitu, tetapi tidak memahami bahwa jalan raya itu adalah sebenarnya bukan tempat main. Aku selalu bilang bahwa jalan itu bukan tempat main. Jadi memang harus sangat berhati-hati karena kamu bersepeda di jalan bersama dengan motor dan mobil yang seringkali tidak bisa melihat kamu, gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kuncinya ya. Itu kata kuncinya ya, mereka seringkali tidak bisa melihat sepeda. Kalaupun mereka lihat, mungkin mereka nggak bisa tebak gerak-geriknya sepeda ya. Kita betul. Kita sebagai makhluk yang cukup asing gitu ya di jalanan. Orang kalau aku bawa mobil aja suka nggak bisa nebak gerakannya motor, gimana gerakan pesepeda ya, yang kita juga nggak tahu dia handal apa enggak dalam bersepeda gitu kan. Nggak tahu dia akan stabil atau enggak di atas sepeda. Oke, itu kata kuncinya. Itu dia. Ya, jadi teman-teman yang mau bersepeda ke jalan raya tuh harus paham bahwa mungkin teman-teman dulu bersepeda waktu masih kecil ya. Kayak aku tuh sepedaan waktu SD. Tapi kan di komplek. Mobil sama motor nggak sebanyak sekarang. Dan kemampuan kita bersepeda saat masih kecil beda dengan kita waktu udah tua sekarang ini. Anak kecil kan lebih
refleksnya lebih bagus, stabilitasnya lebih bagus. Sementara untuk orang-orang dengan usia middle age kayak kita gitu, aku ngakunya middle ya, 30-an ya. Diskon. Belum lah Kak, middle. Oh, aku 27 ya berarti ya Kak. Betul, 40 is the new 20 Kak. Jadi untuk teman-teman yang baru bersepeda lagi di usia dewasa ini gitu, umur 30-an ke atas gitu ya. Memang kita keseimbangannya udah beda, stabilitasnya udah beda, refleksnya juga udah beda. Jangan samain seperti kita waktu masih kecil. Dan kita bersepeda di jalan raya yang traffic Jakarta ini aku bilang brutal banget ya gitu. Jadi memang ada hal-hal mendasar yang harus dipahami. Nah, jadi keselamatan untuk bersepeda di jalan raya itu dibagi dalam beberapa hal. Nggak cuma pakai helm aja, teman-teman. Tetapi harus dimulai dengan kemampuan bersepedanya dulu. Itu yang pertama ya. Oke. Jadi teman-teman harus memahami dasar-dasar bersepeda. Sama seperti aku sering bilang nih Kak Ditri, kalau lo ke jalan, naik mobil sama motor aja kan les dulu. Kenapa naik sepeda enggak? Emang jago banget sepedaannya Kak? Iya. Jadi Ya. untuk Jadi- memastikan keselamatan, skill-skill dasar bersepeda yang benar-benar nggak bisa ditawar lagi tuh apa Kak? Nggak bisa ditawar lagi nih. Pokoknya lo kalau mau turun ke jalan lo tuh harus bisa hal-hal ini gitu. Ya, lo harus bisa melakukan pengereman dengan baik. Mengerem itu bukan hal yang gampang loh. Ya, Iya. berlatih Oke. mengerem itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari dalam jangka waktu tertentu. Kak Ditri pasti tahu. Gimana sih Kak ngerem kalau lagi ada turunan? Gimana sih Kak ngerem kalau lagi dibelokkan? Gimana sih Kak ngerem kalau tiba-tiba di depan kita ada angkot berhenti mendadak? Atau gimana sih Kak ngerem kalau tiba-tiba ada ojol motong kita atau motor motong kita? Itu kan bukan hal yang mudah buat orang yang tidak terbiasa bersepeda. Itu adalah hal yang sangat sulit loh. Jangan salah. Iya. Gitu. Nah, jadi kemampuan mengerem itu tidak serta-merta dikuasai oleh orang saat dia naik sepeda. Naik sepeda itu bukan cuman, gua naik, yang penting gua seimbang dan gua nggak nabrak orang. Nggak gitu, Kak. Kamu nggak nabrak bukan berarti kamu nggak bisa ditabrak. Kamu bisa ditabrak kalau kamu nggak seimbang atau kamu melakukan gerakan yang tiba-tiba. Ya. Iya. Kan tadi Kak Dita juga bilang tadi, Iya. gue nggak tahu nih sepedanya arahnya mau kemana nih, gitu. Jadi seringkali pesepeda-pesepeda yang baru mulai ini tidak bisa mengendalikan sepeda dengan benar sehingga seolah-olah sepertinya terlihat nggak stabil, ya kan? Oke, Gerakannya iya, bergerak betul. ke kanan ke kiri. Nah, itu adalah bagian dari belum menguasai skill dasar bersepeda yang baik. Jadi mengerem itu adalah satu skill yang harus dipelajari dengan baik ya sebelum turun ke jalanan. Yang kedua, skill untuk handlingnya itu sendiri. Yang dimaksud dengan handling adalah bagaimana kita bisa stabil di jalan, bisa merasakan kondisi jalan, tahu nih di kanan kiri kita ada mobil atau motor, sehingga kita bisa memberikan refleks yang tidak tiba-tiba. Ya, itu. Itu kemampuan untuk menghandle sepedanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam situasi kemampuan apapun untuk bisa kagetan ya. betul. Karena saat kita panik di jalan raya itu sama sekali tidak membantu dan beresiko terhadap kecelakaan. Gitu. Oke. Nah, kemampuan untuk yang ketiga, kemampuan untuk berganti gigi. Seandainya teman-teman menggunakan sepeda dengan beberapa kecepatan, ya, bukan single gear nih ya, gitu. Itu juga suatu keahlian yang harus dipelajari gitu. Berganti gigi saat menghadapi flyover, bukan ganti gigi Kak yang ada rantainya putus atau rantainya copot, ya enggak? Karena baru ganti giginya waktu lagi naik gitu. Nah, itu adalah hal-hal mendasar yang harus dipelajari nih teman-teman. Dan sebelum turun ke jalan, hal ini bisa dipelajari di sekitar rumah, di komplek, atau carilah tempat-tempat sepi ya, di mana kamu bisa belajar dulu gitu. Sama kayak kita dulu belajar naik motor, belajar naik mobil. Kita kan selalu belajar di tempat-tempat yang sepi ya, di lapangan, di komplek, di mana lah gitu. Ya belajar bagaimana berhenti, belajar bagaimana stabil, belajar bagaimana mengendalikan sepeda dengan baik, belajar bagaimana mengayuh dengan baik. Nah, yang keempat ini pedaling, Kak. Pedaling itu mengayuh ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kayuhan dengan baik, full, sempurna, ya, nggak lepas-lepas. Jangan salah loh. Kalau orang yang nggak biasa sepedaan itu kayuhannya lepas-lepas.
Di saat kayuhan kita tidak full, ya, nggak sempurna, keseimbangan kita terganggu. Nah, itu yang akan membuat kendaraan lain di belakang kita berpikir bahwa kita geol-geol, kita nggak stabil. Kan bahaya tuh, ya kan? Nah, itu. Jadi kemampuan dasar bersepeda yang harus dipelajari adalah kemampuan mengerem, kemampuan berganti gigi apabila sepedanya multi gears ya. Kemudian kemampuan untuk mengayuh sepeda itu sendiri, karena kayuhan itu kan butuh otot yang kuat, ya kan? Jadi harus latihan emang. Sepedaan itu nggak bisa tiba-tiba bisa sepedaan, harus dilatih karena yang namanya kemampuan fisik itu meningkat secara progres ya, bukan tiba-tiba, nggak ada yang instan. Yang keempat adalah kemampuan handlingnya itu. Handling adalah bagaimana kita bisa mempelajari dan merasakan situasi dari jalanan itu sendiri. Nah, itu dari sisi kemampuan ya, dari skill bersepedanya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah sepedanya itu sendiri. Nih, aku sering menemukan teman-teman itu sepedanya nggak dicek. Jadi main naik aja gitu. Nggak dicek Nah, apanya itu tuh nih? sebenarnya gimana, Kak? Mestinya dicek apa dulu, Kak, sebelum Nah, jadi naik? jadi sebelum kita naik sepeda gitu, ini adalah cara pengecekan yang paling gampang nih, yang disingkat menjadi ABC ya. ABC itu adalah step-stepnya. Ini Kak Ditri juga selalu melakukan nih pasti nih. E itu adalah air, Kak. R itu tekanan di dalam ban. Di dalam ban, ya. Ya, makanya kenapa kita kalau sepedaan kita kan mompa dulu kan. Jadi kita pastiin bahwa sepeda kita ini rodanya bisa dipakai, bisa jalan karena tekanan udaranya cukup. Tahu dari mana tekanan udara itu cukup apa enggak? Bisa dilihat pada keterangan di sisi ban tersebut. Ada tuh, kayak sepeda lipat maksimal 55 PSI. Sepeda balap maksimal 120 PSI. MTB maksimal 45 PSI. Beda-beda, setiap ban itu beda-beda PSI-nya. Teman-teman bisa cek di sepedanya masing-masing. Itu tertera keterangannya pada pinggir ban, bisa dibaca itu. Berapa maksimal tekanan di ban sepeda teman-teman. Apakah itu sepeda lipat, sepeda balap, sepeda gunung, sepeda apapun itu masing-masing ada. Itu dicek. Dan dipompa atau diisi sesuai dengan tekanan yang ada di situ. Jangan terlalu kempes atau terlalu keras juga, ya kan? Kalau terlalu kempes, bahaya kan di jalanan kan? Kalau terlalu keras juga mungkin bisa meledak di jalan. Aku soalnya pernah tuh Bisa meledak mompa kekerasan meledak gitu. Jadi ya sama bahayanya juga. Jadi pastiin bahwa bannya ada pada tekanan yang sesuai. Itu E, itu A ya, air, udara. Yang kedua B-nya apa? Brakes. Itu remnya. Ya, remnya. Nah, remnya. Apakah rem itu berfungsi dengan baik? Jangan sampai kita berkendara di jalan raya, remnya nggak jalan. Iya kan? Bahaya banget kan? Tiba-tiba ada mobil depan kita berhenti, kita nggak bisa ngerem, kita nabrak. Atau lampu merah, kita nggak bisa berhenti. Atau lagi di flyover, turunan kita nggak bisa berhenti. Itu kan bahaya ya. Jadi pastiin rem kita bisa berfungsi dengan baik. Itu B, brakes ya. Yang C apa? C itu komponen. Jadi pastiin komponen-komponen juga bisa berjalan dengan baik. Kayak chainring, kayak chainnya sendiri, kemudian di sekitar putaran itu ya, komponen-komponen itu ya, sprocket, baut-bautnya, kenceng apa enggak, itu kan bisa dirasain tuh, bisa kita cek juga gitu. Atau kalau untuk sepeda balap atau sepeda-sepeda yang ada quick release-nya juga itu bisa dipastiin tuh quick release-nya udah ketup atau enggak. Iya. Nah, jadi kita tahu bahwa sepeda kita tuh sehat dan bisa digunakan. Itu kalau chain-nya atau chainring-nya itu karatan, itu loh Kak, benar-benar seret dipakainya, benar-benar bisa mengganggu kita saat berkendara. Jadi pastiin itu bersih, bebas dari karat, bisa berputar dan bisa digunakan. Tadi ABC ya, cara pengecekannya adalah ABC check. Nah, apa itu check? Kan tadi udah E, R, B, brakes, C, komponen. Ceknya apa? Ceknya adalah dicek ulang. Artinya setelah A-nya sesuai dengan tekanan yang
yang tertulis, B-nya brakes-nya berjalan, C-nya komponennya juga bersih, bisa berputar, tidak karatan. Cara pengecekan terakhir adalah dinaikin. Naikin sepedanya, puterin dulu. Dicoba remnya, dicoba bannya enak apa enggak. Bener enggak rantainya oke, bisa pindah gigi enggak, segala macam. Coba dulu sebentar, depan rumah gitu, langsung. Kalau udah oke semua, berangkat. Baru Sepedanya berarti jalan. aman Jangan untuk ya, dinaikin. Betul, jangan betul. gengsi ya. Nah, Kalau misalnya ngerasa kok ada yang aneh, itu segera berhenti dan cek dulu mumpung masih dekat rumah ya. Kadang-kadang kan betul, kita betul. duduk, kita 2-3 kayu, terus baru, kok ada yang aneh ya. Berhenti di saat itu juga, terus cek, terus balik ke rumah ya kalau perlu. Gitu ya Kak ya? Iya, iya Kak. Daripada kita di jalan ada kenapa-kenapa, ya kan? Nah, kalau ternyata memang nggak sehat, wah waktu dicoba remnya nggak jalan. Waktu di kayu ternyata bunyi, srek, atau bannya kok kempes, bocor. Nah, kalau memang itu terjadi, maka jangan dipakai sepedanya, bawa ke bengkel-bengkel terdekat atau mekanik kepercayaan teman-teman. Udah, beres. Kita aman. Beres. Kita menggunakan transportasi yang lain, atau kalau punya sepedanya lebih dari satu ya pakai sepeda yang lain. Tapi lakukan urutan pengecekan yang sama. Gitu, Kak. Jadi faktor keselamatan tadi ya, satu dari skill bersepedanya. Kedua dari kondisi sepedanya sendiri. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perlengkapan keamanan untuk bersepedanya. Ya. Ya kan? Yang kita tahu Nah, kan cuma contohnya helm nih. apa? Tapi katanya lebih dari helm Nah, itu ya Kak dia. ya, nggak cuma helm ya. Nah, helm itu pasti ya Kak buat melindungi kepala ya dari benturan gitu. Memang helm adalah sesuatu yang tidak diwajibkan dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya untuk perlengkapan keselamatan bersepeda. Karena memang sepeda itu kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya kecepatannya sangat rendah ya kalau untuk bertransportasi. Nah, dengan kecepatan yang sangat rendah ini sebenarnya benturan itu tidak akan signifikan. Tapi di Indonesia, kitanya yang rendah kecepatannya, yang nabrak yang kenceng. Kan gitu, Iya. ya kan? Iya. Ya kan? Kitanya sih 15 km per jam, tapi yang nabrak 40 km per jam, 50 km per jam. Jadi kalau kita pakai helm, itu akan sangat lebih baik karena akan melindungi kita, kepala kita saat ada benturan dalam kondisi kecelakaan. Nah, penggunaan helm itu lebih ditekankan pada penggunaan helm untuk sepeda sebagai olahraga ya, tadi dengan kecepatan tertentu. Tapi untuk transportasi sebenarnya bukan kewajiban secara peraturan, tetapi sebaiknya kita mewajibkan diri kita untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi kalau buat aku helm sih wajib ya, walaupun aku sepedaan pelan-pelan, aku selalu pakai helm. Itu yang pertama Kak. Turun ke bawah nih, aku selalu pakai kacamata. Karena kacamata ini bukan cuman obat kece aja ya. Biar foto-foto kece gitu, enggak Kak. Jadi kacamata itu kalau buat aku ya, dia benar-benar bisa melindungi mataku dari benda-benda kecil yang masuk ke mata. Karena saat kita berkendara, kita kan ada pada kecepatan tertentu. Nah, itu walaupun cuma debu, walaupun cuma daun kecil, atau air pun bisa mengganggu kondisi mata kita gitu. Dan mata adalah sumber informasi utama saat kita berkendara. Kan semua informasi jalanan kita terima secara visual lewat mata kan. Jadi mata adalah area dari tubuh kita yang benar-benar tidak boleh terganggu saat berkendara. Jadi lindungi mata kita. Sepedaan ya. Gila. Benar. Jadi kita harus melindungi mata kita dengan kacamata kalau aku ya. Dan gunakanlah kacamata yang proper desainnya untuk keselamatan saat berkendara. Karena kacamata kan macam-macam ya. Dan kita sih pasti milihnya yang paling kece dong, ya kan. Tapi pilihlah kacamata yang kece, yang memang desainnya proper untuk keselamatan. Betul. Gitu, yang Kak. memang peruntukannya untuk olahraga gitu ya, maksudnya untuk betul. Untuk aktif gitu loh, untuk bergerak dan beraktivitas di atas sepeda. Karena kalau pakai kacamata sekedar kacamata hitam kece tapi nggak cocok untuk bersepeda kena keringat terus geser segala macam kan bubar jalan tuh ya. Aku pernah tuh dievak gara-gara pakai kacamata nggak proper. Jadi karena pakai kacamata kekinian, yang penting di foto kece, ya kan? Jadi aku sepedaan lah pakai kacamata itu. Nah, tiba-tiba tengah jalan hujan. Semua masuk dong air ke mata. Wah, pedes banget itu, bener-bener nggak tahan.
Jadi aku akhirnya memutuskan untuk berhenti dan evak karena mataku pedes, kemudian kacamatanya juga lensanya nggak proper, jadi berembun, nutup bener-bener matanya terganggu, kacamatanya sendiri Ya. pun juga berembun, nutup. Jadi ya nggak aman. Akhirnya aku memutuskan buat di evak. Itu benar-benar karena Iya, faktor iya, iya. kacamata. Jadi ini pengalaman pribadi ya, Kak. Nah, setelah Iya, itu kita iya. turun lagi nih. Nah, karena sekarang pandemi memang disarankan menggunakan masker untuk menghindari paparan virus ya. Jadi dari Mm-mm, helm, mm-mm. kacamata, masker. Tapi kalau nggak berdekatan sama orang atau tidak lagi dalam situasi berinteraksi sama orang ya, kalau aku sih kadang-kadang kalau ngap juga aku turunin gitu biar aku bisa nafas gitu. Tapi Mm-mm, usahakan mm-mm. itu dilakukan dalam kondisi lagi tidak berdekatan dengan manusia ya untuk menghindari paparan virus. Kemudian turun ke bawah Mm-mm. lagi, aku pakai glove Kak, pakai apa namanya sarung tangan. Jadi sarung tangan itu juga Mm-mm. bukan buat kece-kecean, tapi sarung tangan itu untuk menyerap keringat di tangan sehingga kita saat memegang handlebar itu nggak licin gitu. Jadi itu juga part dari safety. Karena kalau aku Mm-mm, tuh tangannya mm-mm. keringetan kan, jadi kalau aku nggak pakai glove itu bener-bener buat aku sih bahaya lah gitu. Apalagi kalau Itu hujan. bisa Aku kan slip ya. sepedaan, Itu. hujan juga sepedaan Kak, berangkat kantor. Gimana? Oh iya, iya, karena kalau misalnya berkeringat terus di situasi genting ternyata kita perlu rem atau bereaksi cepat terus slip itu bisa bahaya banget ya. Hitungannya bisa nyawa. Betul, betul. Betul. Mm-mm. Jadi sebenarnya glove itu fungsinya juga apa ya namanya sangat vital lah buat kita bersepeda. Kemudian aku juga selalu pakai sepatu. Nah, kenapa sepatu? Sebenarnya boleh sih pakai sendal. Beberapa temanku bahkan pakai sendal jepit gitu ya. Tapi Hmm. aku sih nggak sejago itu ya gitu. Karena aku ngerasa sepatu dengan sol yang tepat itu bisa ngegrip di pedal. Nah, eh, sepatu yang ngegrip ini sangat membantu agar kayuhanku stabil. Jadi saat kayuhan itu stabil, maka kita akan dengan mudah mengendalikan sepeda kita. Nah, kalau aku pakai Hmm. sendal yang nggak ngegrip di pedal nih, menurut aku ya, kan copot-copot tuh, licin gitu. Jadi aku ngerasa berbahaya kalau buat aku. Tapi beberapa teman memang memiliki kemampuan bersepeda yang di atas rata-rata, sehingga mereka bisa menggunakan sendal untuk bersepeda. Nah, itu beda kasus ya. Mereka itu skillnya biasanya nggak kayak aku nih. Aku kan sepeda ya sepeda biasa aja gitu. Sepeda ya normal orang lah skillnya gitu. Jadi Ya, harus benar-benar full kalau aku nih Kak gitu. Jadi kalau ya kalau yang mereka teman-teman yang skillnya jago-jago banget, yang kenapa? jago-jago itu mungkin skillnya diasah sudah diasah sebagai tukang becak ya sebelumnya. Mereka emang semi sirkus Kak, emang jago banget itu. Tapi buat aku dan mungkin buat teman-teman yang juga skillnya rata-rata manusia biasa, ya gunakanlah perlengkapan-perlengkapan keamanan yang standar. Buat aku sepatu adalah salah satu perlengkapan keamanan. Jadi kalaupun kita sampai jatuh, itu kaki kita nggak langsung terluka karena Hmm. tertutup oleh sepatu. Sama kayak glove. Kalau kita jatuh pun ya Kak, Hmm. tangan itu refleks nahan. Jadi yang robek Hmm. paling glove-nya, tangan kita sih cukup terlindung. Aku juga pernah tuh jatuh waktu ke apa arah ke KM 0, aku jatuh nggak pakai glove. Nah itu tanganku langsung luka-luka semua tuh, langsung lecet semua. Sini luka Jadi sejak semua. saat itu, Iya. benar sejak Mm-mm. saat itu aku nggak pernah sepeda nggak pakai glove. Kecuali kalau lupa banget ya gitu, emang cepet-cepet ketinggalan. Tapi aku selalu pakai glove karena aku tahu kalau aku jatuh, aku kenapa-kenapa minimal tanganku terlindung. Iya, Itu Kak, itu beberapa tadi kan, perlengkapan keamanan. iya, tadi kan lo juga bilang soal kita tuh suka nggak terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Nah, itu gimana tuh? Apa ada nggak kayak ketentuan khusus gitu untuk pakaian kita supaya gimana caranya supaya kita aman, nyaman, dan juga yang paling penting adalah visible gitu loh, kelihatan sama pengguna Ya, jalan lainnya. betul. Jadi itu partnya nanti ada pada penggunaan pakaian yang terlihat ya gitu. Jadi biasanya gunakan pakaian-pakaian yang sifatnya reflektif atau terang. Jadi kita kelihatan tuh dari jauh. Ada juga jaket-jaketnya kan, jaket reflektif kan, gitu. Terutama kalau kita berkendara saat malam, itu penting banget dipakai. Jadi usahakan Mm-mm. kita terlihat oleh orang lain.
pakai baju warna terang, pakai baju reflektif, pakai apapun lah, yang penting kita kelihatan ya. Dan jangan lupa lampu, Kak. Lampu depan, lampu belakang, Lampu. ya. Mm-mm. Bahkan Itu sepedaku tuh wajib ada ya, yang aku nggak pasangin lampu banyak banget. Wajib. Apalagi kalau malam ya. Kalau malam, kalau pulang kantornya malam kayak aku nih, atau kita mau bersepeda pagi-pagi. Kan kadang-kadang kita suka ngelup pagi-pagi ya. Nah, itu pastikan lampu sepeda itu dilengkapi dengan lampu agar terlihat. Aku ada salah satu sepedaku yang aku pasangin lampu belakang, kemudian lampu di kanan kirinya juga. Jadi rame banget sepedaku, kata orang-orang, Nar itu sepeda apa disco? Katanya gitu. Saking ramenya. Jadi gue biar kelihatan gitu loh sama orang-orang. Karena ngerasa kita tuh kecil ya. Gitu. Jadi karena kita kecil dan kita adalah kastanya yang terendah di jalan raya, pastikan kita melindungi diri kita dengan proper. Bukan berarti saat kita kecil, kita lemah, kita tidak terlihat di jalan raya menjadi hambatan buat kita tidak bersepeda, enggak. Kalau aku enggak. Kalau aku apapun tantangannya pasti ada jalan keluarnya. Kita minta perhatian gitu. Kita nggak boleh kayak gitu juga ya, Kak ya. Karena kita kecil, kita ngerasa Jadi, kita harus diperlakukan khusus gitu. Nggak bisa juga ya. Soalnya soal yang tadi yang soal visibility gitu ya. Gimana nih pandangannya Kanarita nih soal kit-kit cycling yang terkini dari Eropa itu kan warna-warnanya tuh sendu gitu ya, terus warnanya rada abu-abu, rada coklat gitu. Terus terang kalau aku tuh nggak kelihatan dari jalan. Dulu ada temanku komen, Dit, lo jangan pakai yang hijau, lo kayak abang-abang Gojek kalau di jalan, gue nggak bisa ngeliat lo gitu. Itu gimana Kak? Tanggapannya? Iya, kalau di luar negeri kan memang infrastrukturnya lengkap ya, Kak. Kak. Iya, Karena infrastruktur yang di sana lengkap, maka kamu pakai baju apa, kamu juga ya memang terpisah. Si pesepeda itu jalurnya terpisah dari non pesepeda. Kalau di kita kan nggak kepisah, karena kita nggak kepisah, maka pastikan diri kita itu terlihat, gitu loh. Jadi kita memang ada extra effort nih untuk terlihat, gitu. Betul. Jadi kalaupun kayak aku, kadang aku pakai baju hitam, tapi aku mungkin pakai tasnya reflektif. Kan aku pakai backpack, ya kan? Atau pakai jaket yang warna terang, gitu. Jadi bukan alasan buat kita untuk harus benar-benar melindungi diri kita dengan baik, gitu loh. Karena kita yang paling lemah, itu kenapa kamu harus ekstra melindungi diri dengan baik. Bukan terus yang, yaudah gue nggak sepedaan, ya nggak gitu juga. Tetap sepedaan. Aku ini udah masuk tahun ketiga bike to work, ya. Wow, dan di tahun ketiga ini, ya udah hampir 3 tahun lah ya. Dan di dalam rentang waktu ini, aku diserempet itu 2 kali. Jadi dari beratus-ratus hari aku sepedaan itu aman gitu loh. Ya pasti adalah serempetan, konflik itu ada. Tapi aku yang bener-bener ngerasa ditabrak atau diserempet itu ya 2 kali itu. Jadi menurut aku tetap aja menggunakan sepeda sebagai alat transportasi itu adalah pilihan yang aman. Selama kita bisa melindungi diri kita dengan baik. Bagaimana cara melindungi diri kita dengan baik tadi? 1, kuasai kemampuan bersepedanya. 2, cek selalu sepeda sebagai alat transportasi kita. Yang ketiga, gunakan selalu perlengkapan keamanannya. Dan yang keempat, pahami etika bersepedanya. Nah, apa itu etika bersepeda? Menurut aku yang semua orang bilang adalah jangan sepedaan berjejer, jangan ke tengah-tengah, jangan sambil ngobrol, jangan ini, jangan itu ya. Kalau menurut aku ya, itu sebenarnya adalah turunan dari 3 hal ini ya. Yang pertama tadi udah aku singgung di awal. 1, patuhi peraturan lalu lintas. Bukan berarti kamu pesepeda terus lampu merah kamu nyelonong. Nggak boleh juga, Kak. Ya kan? Bukan berarti pesepeda itu bebas di jalanan semau-maunya. Nggak begitu. Pesepeda patuh aturan lalu lintas. Lampu merah ya berhenti. Betul. Kita harus jujur, banyak teman-teman pesepeda yang suka melanggar loh. Ini yang lampu merah nih. Iya. Betul, memang aku juga suka lihat gitu. Tapi kalau kita ngelanggar kan yang ditabrak kita juga. Emang kalau sepedanya mahal ditabrak nggak mati juga, Kak?
Iya benar. Jadi Iya kan? peraturan lalu lintas ya harus tetap ditaati, jangan melanggar, jangan melawan arah. Betul, Banyak juga yang betul, melawan arah, betul. mengambil Lawan arah jalur. juga nggak boleh. Benar, karena kita itu lemah. Hmm, Karena kita lemah, makanya kita malahan yang paling penting harus patuh peraturan. Karena kita tuh lemah. Kalau ada apa-apa, kita duluan yang kena gitu loh. Makanya jadi hati-hati teman-teman ya. betul. Pertama, patuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Karena itu akan Hmm, membahayakan pengendara di belakang kita. Pengendara di hmm, belakang hmm, kita itu hmm. akan mengikuti gerakan kita loh. Jadi kalau kitanya nggak jelas, mereka juga bingung. Per ujung-ujungnya kecelakaan. Jadi tidak Hmm. melakukan gerakan yang mendadak. Itu adalah hal yang harus Bet- dilakukan saat berkendara. Mau naik mobil, mau naik motor, mau juga. naik sepeda. Nggak ada orang belok tiba-tiba atau gerak Hmm. tiba-tiba itu kan nggak ada, Kak. Jadi sebaiknya juga kasih tanda ya Kak ya sebelum melakukan gerakan yang belok atau putar balik atau berubah gitu yang drastis gitu. Betul, Sebaiknya betul, kasih betul. Oh ya, kasih tanda-tanda juga kan ya. Ha-ha. betul. Tadi berarti satu lagi. Untuk kemampuan bersepeda, kuasai bersepeda dengan satu tangan. Itu penting tuh. Penting harus bisa bersepeda dengan satu tangan. Kenapa? Karena tangan yang satu untuk memberikan baik sinyal. Jadi kalau mau belok kiri ya belok kiri, belok kanan, mau berhenti, ya kan? Atau mau pelan gitu. Jadi pelajari baik signal itu ada, teman-teman tinggal browsing aja. Nah, kemampuan bersepeda satu tangan ini bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk memberikan sinyal kepada pengendara di belakang kita. Makasih Kak Ditri Mm-mm. diingetin itu. Jadi tadi ya, patuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Yang ketiga adalah tidak menghalangi pengendara lainnya. Tadi kan udah aku singgung juga. Jadi kalau kamu pelan, ya kamu di kiri. Jadi kenapa Mm-mm. kita nggak boleh sepeda berjejer 2 lebih, makanya jajaran 3, jajaran 4, ya kan nutupin. Ya kan udah pelan, nutupin. Mm-mm. Jadi tabrak lah pasti. Nggak salah yang nabrak Jadi, juga gitu loh. Karena kita menghalangi pengendara lain yang lebih cepat. uh-uh. Udah Dan pelan, idealnya kalau ngambil jalur misalnya di kanan. benar, kalaupun kita bisa cepat gitu ya dan ngambil jalur, memang tetap idealnya tetap pada lajur itu ya Kak ya. Jadi ya 2 ya maksimal, nggak bisa 3, 4 atau 5 ya jajarannya tetap Nggak bisa. walaupun kita bisa Nggak bisa. sekalipun ya. Nggak bisa dong. Betul. Karena kan kalau Mm-mm. kita berjejer 3, 4, 5, logikanya kita menu-menuin jalan. Mm-mm. Mm-mm. Aku kalau Kalau naik soal mobil atau motor ngeliat sepeda menuin jalan kesel juga sama. Ini gimana sih sepeda udah pelan, menu-menuin jalan, ya kan? Kalau soal ini gimana Kak? Soal teman-teman yang menggunakan sepeda untuk olahraga itu kan senangnya yang kita sebut dengan berpeloton gitu. Memang biasanya jajarnya 2 ya, safnya 2 gitu. Tapi bisa ke belakang tuh bisa Iya. panjang banget. Itu gimana Kak? Kalau itu sebenarnya ini ya Kak ya, kalau menurut aku saya kembali kepada tujuan awalnya ya. Rasanya sih lebih bijaksana kalau pelotonnya nggak terlalu panjang ya. Jadi mungkin hanya mamanya 10 orang, jadi berjajar 5. Kalau berjajarnya pendek itu kendaraan lain masih bisa lewat, ya kan? Nggak terlalu penuh gitu. Itu idealnya. Tapi kadang-kadang ya teman-teman kalau udah ngumpul, jumlahnya jadi banyak, akhirnya jadi panjang. Tapi dengan kondisi pandemik seperti saat ini, memang harusnya kan kita bersepeda dalam small group ya. Kalau dalam small group, Betul. seharusnya peloton panjang itu tuh bisa dihindari, karena kita hanya bersepeda bersama dengan tidak lebih dari 5 atau 6 orang umpamanya. Jadi harusnya kan grupnya pendek-pendek tuh, ya, si pelotonnya gitu. Jadi ya mungkin kalau secara dari sisi pandeminya, kalau kita berpeloton terlalu panjang juga memang kita resiko terpapar dengan banyak orang, karena jumlah orangnya banyak banget. Dari sisi keselamatan di jalan rayanya ya menurut aku tadi sebenarnya kalau terlalu panjang itu juga agak berbahaya sih ya. Menurut Kak Ditri juga gimana? Karena kan kita jadi nggak bisa Iya. di-break sama motor atau mobil, ya kan? Dan masalahnya pengguna jalan nggak melulu sabar ya Kak ya, menunggu peloton panjang lewat, ada aja kejadian motor nyelip Betul, gitu betul. kan. Dan Betul, akhirnya mereka betul. berpikir, Atau motor keluar dari gang. betul, keluar dari gang, gue boleh dong
nyelip ini panjang banget gitu kan, gue nggak dikasih kesempatan buat lewat Iya, gitu kan. Ya, iya, jadi mungkin juga isunya di sini adalah mungkin jaga perasaan pengguna jalan yang lain juga kali ya. Karena kenyataannya kita iya, belum punya sarana khusus ya untuk sepeda sebagai sarana olahraga. Jadi kita mesti bijak menggunakan jalanan, mesti bijak share the road seperti kata Kanarita tuh di topiknya betul, tuh. betul. The road Sesuai ini ya Kak, gitu. share Iya. the road ya gitu. Jadi ya, Mm-mm. jadi mau menggunakan sepeda buat olahraga maupun sebagai alat transportasi, kita kan diberikan akal untuk berpikir ya. Jadi tadi lindungi diri masing-masing dan pastikan pengguna jalan lain juga selamat. Karena keselamatan orang lain ada di tangan kita juga loh, waktu kita tuh berkendara di jalan raya. Mm-mm. Kak, kalau keselamatan nih, akhir-akhir ini yang lagi marak nih, sayang banget nih kita belakangan ini banyak dengar berita banyak kejahatan di jalanan yang diarahkan ke pesepeda. Lebih tepatnya begal yang berusaha untuk ambil HP yang ada di kantong biasanya, atau lebih parah lagi berusaha untuk ngambil sepeda. Itu gimana kanaritas taktik dan siasat yang sebaiknya kita lakukan kalau kita lagi di jalanan supaya ya bisa ini ya bisa selamat gitu dari kasus-kasus seperti ini. Kalau aku ya Kak, aku sharing experience-ku aja ya selama menggunakan sepeda untuk transportasi 3 tahun terakhir ini. Atau sepeda sebagai alat olahraga selama 4 tahun terakhir ini ya gitu. Jadi kalau aku saat menggunakan sepeda untuk olahraga, aku memang nggak pernah naruh handphone di saku jersey. Aku selalu pakai running belt. Jadi aku taruh Jadi sepeda, uang, dompet semua di running belt, kemudian ditaruh di dalam jersey. Jadi nggak kelihatan sama sekali dari luar bahwa aku tuh bawa handphone. Hanya kelihatan kotak gitu ya, tapi nggak kelihatan itu di mana tempatnya gitu loh. Karena tidak ada di saku jersey di belakang. Itu caraku untuk menghindari penjambretan saat bersepeda untuk olahraga. Saat aku ke kantor atau bertransportasi, aku taruh handphoneku itu di kotak handphone di tas. Jadi tasku itu dilengkapi dengan kotak kecil gitu Kak, di sebelah sininya Kak. Nah itu dengan magnet. Jadi di jambret pun juga susah karena ngebukanya pun pakai magnet. Nah aku selalu naruh handphoneku di situ atau aku menggunakan handlebar bag. Jadi di handlebar ada bag. Nah itu aku masukin di dalam situ. Jadi tidak pernah aku memperlihatkan handphone. Orang tahu aku bawa handphone, tapi entah disimpan di mana kan. Jadi kalaupun handphoneku hilang saat bersepeda, itu bukan dijambret, tetapi mungkin ditodong atau dirampok. Ya, dihentikan, kemudian diminta handphonenya, itu beda cerita. Tetapi aku tidak pernah menempatkan handphone pada situasi terlihat oleh orang. Itu yang aku lakuin untuk masalah penjambretan handphone atau alat-alat berharga. Laptop, kemudian perhiasan, kemudian apapun yang sifatnya berharga itu diusahakan jangan terlihat ya. Nah, kemudian untuk yang disebut sepedanya sendiri susah, bahwa kamu jangan memperlihatkan barang-barang berharga kalau sepedaan. Lah, sepedanya sendiri mahal. Jelas barang berharga dong. Nah, bagaimana menghindari pembegalan sepedanya? Kalau aku sih tidak bersepeda sendirian saat gelap. Jadi aku tidak pernah keluar rumah di saat subuh-subuh pagi naik sepeda atau di saat malam hari. Jadi aku hanya bersepeda sendirian itu saat terang. Dan aku selalu melewati rute-rute yang ramai orang. Jadi memang rute-rute itu aku melewati rute-rute di mana aku tahu, oh aku bisa berlindung ke pom bensin, aku bisa lari ke Indomaret, aku bisa lari ke pos security, aku bisa masuk mall gitu. Jadi carilah rute-rute di mana ada kelompok-kelompok orang, pangkalan ojek atau apapun itu di mana kita bisa meminta pertolongan. Minggu lalu temanku itu jadi korban percobaan penjambretan di depan DPR MPR Gatsu. Itu kan jalannya rame. Tapi dia itu rame dan lebar. Jadi mobil kencang-kencang, motor kencang-kencang. Jadi dia teriak pun juga nggak ada orang yang berkerumun di situ gitu. Jadi memang akhirnya dia bisa berhasil bebas karena dia melakukan perlawanan. Dan udah mendekati, dia mengarahkan sepedanya ke arah di mana ada pangkalan ojek. Jadi dia di situ dia teriak-teriak baru gitu loh.
Tapi selama proses perlawanan itu benar-benar nggak ada orang gitu. Dan perempuan juga dia juga back to work juga. Gitu Kak. Waktu kita berapa Oke. lama lagi? Iya, kita sudah mau habis waktunya. Terakhir mungkin soal waspada saat bersepeda, ada tips khusus nggak Kak? Misalnya apa nih yang harus yang tadi bagian begal itu, kita harus mewaspadai begal tuh seperti apa sih di jalan? Atau memang itu susah banget untuk diakalin? Yang penting pokoknya kita jaga skill sepeda kita bagus gitu kan, terus reaksi kita bagus, refleks kita bagus, dan itu tadi yang paling penting Aku preventif sih ya gitu. Kak, alhamdulillah Tapi ada tambahan lagi? sampai hari ini. Ya, jadi aku alhamdulillah sampai hari ini, semoga ya, aku juga berdoa tidak pernah ada kejadian itu mendekati aku, tapi usahakan selalu waspada di jalanan. Temenku bisa gagal dari pembegalan karena dia waspada. Dia kan pakai spion, jadi dia selalu lihat spion. Nah, kalau aku sepedaku nggak ada spion, tapi aku selalu noleh-noleh ke belakang. Aku ngelihat apakah ada orang yang ngikutin aku, ada orang yang membuntuti aku. Jadi teman-teman, kalau lagi bersepeda, diusahakan sekali fokus ya teman-teman, fokus, waspada, dan selalu berdoa. Karena saat kita fokus dan waspada, saat ada kejadian atau kecelakaan yang terjadi sama kita, kita lebih aware. Dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan. Gitu. Jadi jangan ngelamun. Berarti jangan pakai ya, jangan ngelamun dan jangan dengerin musik ya Kak ya sebenarnya. Betul. Aku sih nggak pernah ya. Aku nggak pernah mendengarkan musik atau bertelepon selama mengendarai sepeda. Karena trafiknya juga udah brutal, ya kan. Aku bisa ditabrak at any time. Aku ngerasanya gitu ya. Jadi aku benar-benar harus fokus dan waspada. Nah, kemarin temanku membuktikan bahwa saat dia waspada, dia juga bisa menghindari percobaan penjambretan itu. Aku minggu lalu juga diserempet mobil. Saat aku waspada, aku bisa memastikan diriku seimbang, stabil, sehingga kalaupun aku sampai jatuh pun aku jatuh pada kondisi yang tidak terlalu berbahaya. Jadi aku bisa menyiapkan diriku untuk jatuh di situasi yang paling tidak berbahaya. Jadi itu pentingnya kita selalu waspada di jalanan, Kak. Iya, iya. Oke, Kak Narita, ini mohon maaf banget waktunya udah mau habis. Tapi soalnya kalau kita ngobrolin itu bisa 2 hari 2 malam memang ya soal keselamatan bersepeda, soal sepeda. Benar. Kita belum benar. soal Thank you ya Kak Ditri ya. Ya. Belum bicara soal itu. Gimana caranya kalau turunan supaya aman gitu kan? Karena kan di ibu kota juga Nanti kita ada bikin turunan. episode lagi gimana? Iya, betul. Nanti kita bikin lanjutannya. Kita juga pisahin. Siap. Khusus misalnya ngomongin bike to work atau khusus ngomongin soal sepeda untuk olahraga. Tapi sebagai intro ini udah keren Siap. banget sih, Kak. Karena banyak banget Siap. newbie di Kak dunia Ditri sepeda juga bisa saat sharing ini. juga kan? Aku sekarang hitungannya newbie lagi, Kak. Harus belajar turun ke jalan lagi nih kayaknya. Nggak mungkin, Nanti udah kita jagoan ketemu gitu di nggak jalan mungkin. lagi ya. Siap. Thank you ya teman-teman yang udah join. Thank you Kak Ditri, thank you Strive Indonesia buat kesempatannya. Thank you banget. Thank you Kak Narita untuk sharingnya dan tetap bersepeda, tetap menjadi inspirasi kita semua ya Kak. Tetap sehat ya. Amin. Makasih ya. Stay safe everyone. Kak Ditri, thank you. Makasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di Striving You berikutnya. Bye. Bye.